Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin. Oke, pada kesempatan pagi ini Ibu hanya ingin sedikit membagikan arahan bahwa mungkin kalian semua sudah pada tahu ya, kalau kalian sering mantau berita gitu kan, kalau pada saat ini penderita COVID-19 itu memang jumlahnya semakin meningkat. Mungkin kalian juga bosan gitu kan, kenapa sih kok Bu Mega ngomongnya itu terus Oke, karena memang kita kalau berbicara tentang sebuah istilahnya kebijakan sekolah yang tadinya tatap muka beralih menjadi WPH atau secara daring, itu disebabkan untuk menjaga keselamatan diri kita gitu kan, agar diri kita terbebas dan tidak terkena dari penyakit COVID-19. Amin ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit tersebut. Nah, pada saat ini Ibu hanya ingin gitu kan, istilahnya memberikan kalian semangat lah. Ayo kita sama-sama semangat gitu kan. Kalian semangat belajar menuntut ilmu, Ibu juga semangat memberikan istilahnya motivasi untuk kalian gitu kan. Jadi kita sama-sama semangat untuk istilahnya menuntut ilmu di zaman yang memang eranya itu sudah berubah saat ini gitu kan. Kalau kita bicara masalah menuntut ilmu memang tiap anak itu kayak Ibu gitu kan, generasi Ibu gitu kan, tiap anak itu dilahirkan dari generasi yang berbeda. Artinya kita akan bertemu sebuah permasalahan, kita akan bertemu dengan era kehidupan yang istilahnya memang tidak akan sama dengan sebelumnya. Misalnya gini, generasi orang tua Ibu dengan generasi Ibu dan di generasi kamu itu akan berbeda gitu kan, berbeda pola pikirnya, berbeda pola asumsi makanannya, dan berbeda pola pikir gitu kan, karena memang zamannya beda gitu kan. Tapi yang harus kalian pahami adalah walaupun zamannya mungkin berbeda, tapi yang namanya kewajiban menuntut ilmu itu kita wajib gitu kan. Wajib karena kalau kita tidak punya ilmu, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Sekarang begini, kalau bicara masalah menuntut ilmu ya, memang sekarang kan istilahnya kalian itu bukan anak-anak kecil lagi, kalian adalah anak-anak remaja yang memang tanggung jawabnya sekalian kalian itu sekarang tanggung jawab diri kalian menjadi hak diri kalian gitu kan. Artinya cobalah kalian belajar tanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil gitu kan. Kalau misalnya sekarang ini kan istilahnya Ibu kan nggak bisa mantau ya perkembangan kalian istilahnya dari segi disiplin diri seperti apa gitu kan. Jadi kalian harus bisa introspeksi diri gitu kan. Misalnya gini, saya disiplin masalah waktu, contoh, saya walaupun saya belajarnya tidak tatap muka, saya belajarnya online, tapi saya tetap harus punya disiplin waktu, bangun tidur pagi gitu kan. Kalau misalnya kalian muslim, mungkin kalian harus bangun misalnya sebelum azan subuh gitu kan, sebelum azan subuh kalian bangun, kalian sholat subuh. Kira-kira apa nih di rumah yang bisa kalian bantu orang tua gitu kan. Misalnya kalau ada lihat yang berantakan dikit lah, nggak usah orang tua suruh gitu kan, kalian harus ada inisiatif membantu gitu kan. Terus kira-kira kapan nih kalian harus buka classroom, kira-kira kapan ya saya harus start belajar gitu kan. Itu harus diri kalian yang punya disiplin. Kemudian disiplin masalah kesehatan. Kalau kita bicara disiplin masalah kesehatan gitu kan, masalah diri gitu kan, waktu masih tatap muka, Ibu tahu nih kira-kira anak yang pinter menjaga kebersihan sama yang tidak gitu, kebersihan diri ya, terutama mungkin sehabis istirahat, sehabis kalian olahraga gitu kan. Kalau misalnya kalian biasanya kalau ada yang badannya keringetan itu kan, maaf ya kadang-kadang suka ada bau yang kurang sedap gitu kan. Artinya coba kalian introspeksi diri, kira-kira apakah kalau usia remaja itu kan memang hormon itu kan lagi meningkat ya, hormon meningkat, artinya kalian harus lebih paham nih kira-kira
bagian sensitif apa yang harus istilahnya harus lebih dijaga kebersihannya gitu kan. Kemudian juga kalau perempuan yang menstruasi gitu kan, kalian harus kira-kira harus lebih bisa paham kira-kira kalau misalnya saya menstruasi, cara membersihkannya yang benar itu seperti apa. Jangan sampai kalau di sekolah itu kan ibu lihat ada yang pembalut itu di kamar mandi digantung masih ada darah-darahnya gitu kan. Kalau di rumah mungkin kalian harus istilahnya walaupun tidak terpantau oleh guru, kalian punya disiplin diri sendiri gitu kan. Oh ternyata saya sekarang sudah masuk usia remaja gitu ya, minimal pada saat saya pergi keluar rumah atau di rumah, biar saya aktivitasnya tidak terlalu, maksudnya biar walaupun saya aktivitasnya banyak, saya berkeringat tapi saya tidak bau badan, gimana caranya? Mungkin pakai deodoran gitu kan. Terus kalau misalnya saya lagi menstruasi, kira-kira per sekian jam saya harus ganti pembalut itu kapan? Itu harus diri kalian yang istilahnya paham tentang saya ini seperti apa gitu kan. Jadi perlu namanya identifikasi kasus gitu kan, identifikasi masalah kalian temukanlah solusinya gitu kan, berdasarkan diri kalian. Karena kalau misalnya kalian bertanya kepada orang lain tentang masalah diri kalian dan kalian butuh solusinya dari orang lain, kalian salah. Karena masalah diri kalian, solusinya adalah diri kalian. Kalau misalnya kalian bertanya kepada orang lain, berarti kan obatnya itu obat versi mereka, begitu kan? Oke, sampai di sini ibu hanya ingin istilahnya menggali ya. Kira-kira kan sebentar lagi ya, tinggal hitungan hari lah, kalian akan menghadapi ujian tengah semester atau penilaian tengah semester secara online gitu kan. Tolong kalian lebih disiplin dalam mengatur waktu kalian saat kalian belajar di rumah. Karena apa? Pada saat kalian belajar di rumah, guru tidak bisa memantau. Ibu juga tidak, sebagai guru BK, ibu tidak bisa memantau perkembangan kalian secara offline. Tapi ibu berharap di sini kalian semua menjadi siswa-siswi yang punya disiplin diri yang baik, meskipun tidak diingatkan, meskipun tidak harus istilahnya dikasih pengarahan. Kalian sudah tahu nih kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan diri saya. Oke, sekian arahan ibu pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kalau ada unek-unek kalian punya masalah seputar masalah pribadi, karir, sosial, atau belajar, kalian bisa hubungin ibu di nomor pribadi ibu ya, tapi nggak lewat telepon ya, japri dulu, nanti baru ibu akan atur jadwal konsultasi online-nya. Oke, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, tetap jaga protokol kesehatan, tetap konsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi tidak harus mahal ya, kalian bisa beli makan tahu, tempe gitu kan istilahnya, telur. Jadi makanan bergizi tidak harus mahal, tapi makanan bergizi sudah pasti dia sehat gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.